Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita Lestari, mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara singkat materi mengenai sosial media sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Pada video ini akan memuat pembahasan mengenai budaya berkomentar atau commenting culture, medsos manusia karir, social gaming dan perilakunya, dan juga e-bullying versus e-victimization. Pada kesempatan pertama, kita akan membahas mengenai budaya berkomentar atau commenting culture. Dunia internet modern telah menciptakan masalah sosial besar yang umum disebut sebagai budaya komentar, di mana setiap saat semua orang merasa perlu dan berhak untuk memberikan pendapatnya terhadap semua masalah, dan di mana orang tergerak untuk berbicara sebelum mereka berpikir. Orang menjadi semakin mudah mengedarkan segala macam perkataan, mulai dari kabar serius, desas-desus politik, kabar burung, tahayul, cerita goib, perang ideologi, rasisme, dan hal lain sebagainya. Melihat kenyataan tersebut, haruskah kita melarang seseorang untuk menggunakan teknologi? Atau apakah semua orang harus menjadi seorang ilmuwan yang dapat menggunakan banyak metode dengan keahlian detailnya? Jawabannya tidak. Setiap orang hanya perlu berpikir dan bertindak dengan masuk akal. Ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk mengetahui berbagai macam hal. Namun sayangnya, minat baca kebanyakan dari penduduk Indonesia masih sangat rendah. Studi menunjukkan Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei oleh Central Connecticut State University. Indonesia hanya sedikit lebih baik daripada Botswana, tapi jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Kenapa bisa begini? Memang mudah menyalahkan pihak eksternal, namun kenyataannya kurangnya budaya membaca merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak bisa ditinjau dari satu sisi saja. Mengutip perkataan dari Profesor Dr. Abdul Mu'ti M.Ed, beliau berkata, tidak semua isu harus ditanggapi atau direspon secara berlebihan, karena isu yang berkembang di media tidak semuanya nyata. Ada sebagian isu yang direkayasa sehingga tidak seperti substansi aslinya. Karena itu, perlu arif dalam menanggapi isu sehingga responnya efektif. Jangan sampai kita kehabisan energi untuk merespon berbagai isu yang berkembang. Sejak munculnya sosial media, seolah membuat semua orang tersihir untuk aktif dalam dunia online. Tidak hanya digunakan sebagai alat sosialisasi online saja, namun media sosial juga digunakan sebagai media untuk melakukan bisnis yang berupa pemasaran digital. Maka kini semakin banyak pula peluang pekerjaan baru yang bermunculan dan berhubungan dengan dunia sosial media. Beberapa profesi yang berhubungan dengan dunia sosial media antara lainnya adalah influencer. Sosial media influencer adalah orang yang aktif dan memiliki banyak pengikut di media sosial. Apapun yang mereka lakukan akan berpengaruh terhadap pengikutnya. Contohnya seperti selebgram atau YouTuber. Selain aktif dan memiliki banyak pengikut, untuk menjadi seorang sosial media influencer juga dituntut kreatif dalam membuat konten serta memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga hubungan sosial, khususnya dengan para pengikutnya. Setidaknya seorang sosial media influencer dapat memiliki penghasilan mencapai ratusan juta rupiah tergantung dari pengalaman dan skill yang dia punya. Berikutnya ada sosial media spesialis, yaitu orang yang mampu mengamati tren di dunia media sosial serta mampu membuat strategi untuk mengembangkan bisnis. Seorang sosial media strategi atau sosial media spesialis harus memiliki keahlian dalam seperti mampu membuat promosi yang efektif, bekerja sama dengan seorang copywriter untuk memposting produk gitu ya di media sosial, serta bisa melakukan analisis untuk tujuan kampanye produk.
Di nomor 3 ada marketing consultant. Marketing consultant atau konsultan pemasaran adalah orang yang bisa bekerja secara perorangan ataupun dalam bentuk konsultan agency. Tugas utama seorang konsultan pemasaran adalah memberikan saran ataupun nasihat kepada klien berupa taktik pemasaran, riset tentang industri pemasaran, atau semua yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis. Oleh karenanya, seorang konsultan pemasaran selain memahami dunia sosial media, dia juga harus paham akan digital marketing. Berikutnya ada community manager. Community manager ini bertugas untuk membangun digital branding yang diperlukan influencer, seperti itu. Tugas utama seorang manajer komunitas atau community manager adalah menangani segala sesuatu dari pemasaran media sosial, public relation, hubungan dengan pelanggan, menulis newsletter, blog, dan bentuk lain dari komunikasi sebuah perusahaan. Dan di nomor 5 ada Marketing Communication Director. Seorang Marketing Communication Director harus bisa menjadi seorang konsultan, sekaligus seorang Community Manager. Tugas utama seorang Direktur Komunikasi Pemasaran atau Marketing Communication Director adalah mengawasi, menganalisis, dan mengevaluasi pasar, menciptakan dan melaksanakan strategi untuk meningkatkan pangsa pasar, juga menyetujui strategi pemasaran serta promosi yang dilakukan bawahannya. Sosial gaming dan perilakunya. Dalam perspektif sosiologi, orang yang menjadikan game online sebagai candu cenderung akan menjadi egosentris dan mengedepankan individualisme. Hal ini berbahaya bagi kehidupan sosial individu tersebut. Mereka dengan sendirinya menjauh dari lingkungan sekitar dan dimungkinkan akan memarjinalkan diri sendiri sehingga beranggapan bahwa kehidupannya adalah di dunia maya dan lingkungan sosialnya hanya pada tempat di mana dia bermain game tersebut. Ketergantungan game online yang dialami oleh seseorang menyebabkan adanya sifat-sifat yang berhubungan dengan ketidakmampuannya dalam mengatur emosi dan perasaan. Dalam hal ini memicu individu untuk melakukan hal-hal negatif seperti pemarah, malu, pemalas, pembohong, dan lain sebagainya. Namun tidak selalu dampak yang ditimbulkan game online terhadap perubahan perilaku sosial bersifat negatif. Bermain game online pun memiliki dampak positif apabila kita dapat menyikapinya dengan bijak. Antara lainnya adalah dapat melatih kekompakan dalam pertemanan, melatih rasa sportivitas pada lawan, artinya siap menerima kekalahan dengan besar hati dan kemenangannya dengan rendah hati. Dan juga menambah relasi pertemanan karena melalui bermain game online, umumnya akan bertemu dengan orang yang kita kenal maupun tidak dikenal. Pertemanan ini biasanya dinilai sangat kompak karena terdapat unsur relatable di antara mereka. E-bullying atau cyberbullying adalah tindakan mengintimidasi dalam bentuk ejekan, hinaan, memperlakukan orang lain dengan tidak baik melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Ciri-ciri kejahatan ini adalah tidak ada kekerasan fisik atau non-violence, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical contact, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu atau equipment, dan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara. Dampak cyberbullying berbeda dari kejahatan lain dan sangat berbahaya, yakni 1. Korban cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu dan memilih putus sekolah. Perasaan dikucilkan lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban. Berikutnya kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangkan stres,
Ujung-ujungnya perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder atau disebut PTSD. Kemudian depresi dan rasa ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan amarah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. E-victimization atau cyber victimization mengacu pada proses di mana orang lain menjadi korban melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Korban cyber dapat berupa pemerintah, organisasi, ataupun individu. Secara umum sering juga dikenal sebagai cybercrime. Kejahatan cyber juga menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi di masa pandemi ini. Modus-modus yang dilakukan adalah pencurian data dan pembobolan rekening. Dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan cyber di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika atau sering dikenal dengan Undang-Undang ITE. Demikian paparan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menonton. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk materi yang lebih lengkap atau lebih detail, bisa cek di description box di bawah. Ada link, saya taruh di situ. Silakan diklik ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.